Oke anak-anak, selamat pagi. Kita belajar lewat video pembelajaran. Ini Bapak buat anak-anak supaya masih tetap belajar di rumah ya, untuk kelas 4. Oke, sekarang kita langsung buka saja bukunya. Halaman 2, yaitu tema 1, hirup sauyunan. Hirup sauyunan itu artinya hirup itu hidup, sauyunan itu bebarengan ataupun bersama. Jadi bahasa Indonesianya hirup sauyunan itu hidup bersama-sama. Ya, oke. Kita langsung buka LKS-na halaman 3 anak-anak. Nah, materi anu kahiji, materi pertama orang bakal dibahas yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu materi ajarannya tentang pupujian. Nah, anak-anak pasti tos apal, tos terang, anak-anak pasti sudah tahu yang namanya pupujian. Ya, walaupun belum tahu arti dari pupujian itu apa. Ya, anak-anak pasti sudah dengar. Pupujian itu sama saja dengan sholawatan. Bagi anak laki-laki yang biasa sholat di musola, yang biasa sholat di masjid, yang biasa sholawatan ketika habis adzan, nah itulah namanya pupujian. Ya, pupujian itu sholawatan yang disenandungkan kepada Allah ataupun Rasulnya, ataupun untuk mengajak ibadah kepada kaum muslimin ataupun muslimat. Ya, jadi seperti itu. Ya, bagi anak-anak yang belum pernah sholawatan, yang belum pernah pupujian di musola ataupun di masjid, silakan anak-anak coba datang ketika sholat berjamaah, datang sebelum azan, kemudian ketika setelah selesai azan, anak-anak minta izin ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz saya mau ikut pupujian, saya mau ikut sholawatan. Nah itu bagus ya. Oke, sekarang kita bahas nadomkeun pupujian, materi nukahiji, materi pertama. Nadomkeun itu artinya menyanyikan. Jadi menyanyikan pupujian, menyanyikan sholawat, menyanyikan puji-pujian. Nah, pupujian itu apa sih, Pak? Pupujian teh kaasup salah sahiji karya sastra anu ditulis dina wangun puisi. Jadi, pupujian itu, sholawatan itu, puji-pujian itu termasuk salah satu karya sastra. Karya sastra itu berarti karya zaman-zaman dulu. Ya, yang dibuat oleh zaman-zaman orang-orang dulu termasuk ke dalam bentuk puisi. Nah, jadi pupujian itu termasuk ke dalam bentuk puisi, karya sastranya. Ya, puisi. Puisi itu ya biasanya untuk menyanjung, ya untuk mengungkapkan sebuah perasaan, baik kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ataupun untuk mengajak kebaikan. Nah, ini jadi pupujian itu termasuk karya sastra berupa bangun puisi. Nah, ketika ditanya, awas anak-anak jangan lupa, pupujian itu apa? Pupujian itu karya sastra yang termasuk ke dalam bentuk puisi. Ya. Nah, pupujian teu jauh beda jeung syair. Nah, pupujian juga tidak jauh beda dengan syair. Ya, syair-syair itu ya biasa dinyanyikan, itu namanya syair. Ya, jadi pupujian itu ya tidak beda dengan syair. Syair-syair yang disenandungkan, yang dinyanyikan. Jadi ya sama saja lah, tidak jauh beda. Ya. Nu asalna tina sastra Arab, yang berasal dari sastra Arab, dari negeri Arab, dari negara Arab. Ya. Tapi dengan beradanya kita di Indonesia ini banyak sekali orang tua zaman dulu, para ulama, para kiai, para ustadz zaman dulu yang membuat puji-pujian itu, ya salah satunya ada yang dari bahasa Cirebon, ada yang dari bahasa Jawa, terutama bahasa Sunda juga banyak. Ya, jadi tidak hanya pupujian itu berbahasa Arab saja, banyak sholawatan-sholawatan yang berbahasa Arab. Tetapi kesini banyak yang dicampurkan dengan sholawatan yang diiringi dengan syair-syair, tulisan-tulisan dalam bentuknya bahasa kita sehari-hari. Ya, jadi pupujian itu yang tidak jauh beda dengan syair, tidak jauh beda dengan syair yang dinyanyikan. Ya, nah asalnya dari mana tadi? Asalnya dari Arab. Pupujian mibanda fungsi sosial. Nah, pupujian itu mempunyai fungsi sosial.
Sosial itu ya kehidupan sehari-hari, ya mempunyai tentang manfaat di kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Pikeun ngomunikasikeun pangajaran agama, untuk menyampaikan ajaran agama. Nah, jadi apalagi zaman dulu para wali songo, para kiai itu membuat syair-syair untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Ya, banyak sekali syair-syair pujian yang berasal dari bahasa Jawa, ya, kemudian dinyanyikan oleh para ulama zaman dulu sehingga sekarang juga masih ada. Tujuannya tidak lain untuk mengajarkan agama, ya, untuk mengajarkan agama, karena Indonesia ini beragam suku dan budaya, salah satunya menyampaikan ajaran agama itu ya dengan syair, dengan puisi, dengan pujian. Nah, jadi tujuannya itu salah satunya untuk mengajarkan agama. Nah, ya, ini fungsi pujian. Ya, garis bawah ini anak-anak supaya tidak lupa, ya, supaya terhilap. Cara macana dinadomkeun atawa dikawihkeun. Nah, cara maca pupujian dinyanyikan. Ya, cara macanya dinyanyikan. Terus kemudian dilagukan, ya. Kalau sholawatan boleh pakai genjring, boleh pakai hadrom, boleh pakai rebana, ya banyak sekali. Ya boleh. Tapi ketika mau sholat mah ya jangan pakai alat, cukup kita pakai mic sholawatan. Nah itu, ya. Jadi cara maca pupujian dinadomkeun atau dinyanyikan atau dikawihkeun. Dikawihkeun itu sama aja dinyanyikan, ya. Waktu ngalaksanakeun samemeh salat di masjid atau di madrasah. Nah, waktunya untuk kita menyanyikan pujian, untuk kita menyanyikan sholawatan itu samemeh salat, sebelum salat, habis adzan, ketika sebelum qomat kita pujian. Ya, pujian. Eling eling umat muslimin muslimat. Nah, contoh yang ini, ya anak-anak pasti hafal itu pujian yang itu banyak sekali itu di toa-toa masjid ketika mau sholat berjamaah sebelum qomat, enak dengernya, apalagi anak-anak yang salawatannya walaupun suaranya masih cempreng, ya masih itu enak, gak apa-apa, supaya anak-anak terbiasa sholat berjamaah. Nah, salah satunya itu. Nanti anak-anak silahkan coba izin ke ustadznya, izin ke DKM-nya, Pak, saya izin mau puji-pujian. Tidak apa-apa, ya. Nah, jadi menyanyikan sholawatan itu, menyanyikan puji-pujian itu ketika sebelum sholat. Sholat di mana? Sholat di masjid. Di masjid itu apa? Masjid itu artinya masjid. Jadi masjid itu masjid. Ya, bahasa Sundanya masjid. Ya, boleh di musola, boleh di masjid, atau boleh di madrasah. Di madrasah itu di mana? Di sekolah agama, di TPA, di DTA, di TPQ. Ya, boleh. Ya, ataupun di pesantren bagi anak-anak anu masantren. Jeung dina acara nu aya patalina jeung agama Islam, dan di acara-acara yang ada tentang kegiatan agama Islam. Contoh ketika Maulid Nabi itu ada sholawatan, ada puji-pujian. Ketika Isra Mi'raj aya sholawatan, aya pujian, ya. Nah, ini pujian, ya. Jadi bukan hanya ketika mau sholat berjamaah aja sebelum qomat, di kegiatan-kegiatan Islam juga banyak, ya. Ataupun misalkan anak-anak semua mempunyai adik, itu orang tua zaman dulu, ya, ketika mau menidurkan ngeboboin dedeknya itu dinyanyiin pujian, ya. Daripada nyanyi-nyanyi yang tidak jelas, anak-anak nyanyiin. Barangkali punya adik, ya, adiknya mau tidur, dedek bayinya mau tidur, sama anak-anak dinyanyiin puji-pujian, ya, itu nanti akan cepet tidur, akan cepet bobo dedeknya. Nanti coba, ya, bagi yang punya dedek, coba tuh, ya, supaya terbiasa dedeknya mendengarkan nyanyian-nyanyian Islam, puji-pujian kepada Allah, kepada Rasul, ya. Nah, jadi
Tuh ya, pelaksanaan menyanyikan sholawat ataupun pujian itu biasanya sebelum sholat. Ya. Ia dihandap ayat teks pupujian pek ku hidup nadomkeun bebarengan. Ini di bawah ini ada tulisan pupujian. Nah, ini yang di kotak ya. Ada pupujian pek ku hidup nadomkeun bebarengan. Silakan oleh anak-anak dinyanyikan bebarengan. Nah, sekarang sama Bapak dulu ya. Mau nadanya mau nada apa nih? Sekarang nada yang biasa dulunya. Nada anu biasa heula anu anak-anak pasti apal. Nah, eling eling umat muslimin muslimat, ayo orang sholat berjamaah asar, estu kewajiban orang keur di dunia, pibakalan jaga orang di akhirat. Nah, bisa? Pasti bisa. Cobanya, sok dicoba. Sareng mama, sareng bapak, sareng teteh, sareng kakakna, sareng angna, sok nanti diajarin ya bagi yang belum bisa. Santiasa diajaran. Nah, ini tiasa diganti lamun salatna lohor, salat lohor. Lohor teh naon duhur. Salatna duhur ganti lamun salatna subuhnya berjamaah subuh, lamun maghrib berjamaah maghrib, lamun isanya tinggal diganti. Ya. Ya, orang coba sekali deunya. Eling eling umat muslimin muslimat, hayu orang berjamaah asar, estu kewajiban orang keur di dunia, pibakalan jaga orang di akhirat. Pak misalkan Pak nadana ganti sih Pak. Nadana misalkan hoyong mangge nada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Boleh bios dan naon. Yo. Allahumma sholli. Nah, misalkan gitunya. Eling eling umat muslimin muslimat, hayu orang sholat berjamaah asar, estu kewajiban orang keur di dunia, pibakalan jaga orang di akhirat, pibakalan jaga orang di akhirat. Nah, lamun nadomna atau laguna mau make lagu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub, ieu dua kali dibacana nya. Lamun eling mod biasanya ya sakali wae. Nah ieu duh pangeran abdi sanes ahli surga, namung teu kiat nandang ka neraka, mugi Gusti masih kersa nyalametkeun tina sisa sunah neraka. Seuneu neraka. Boleh lagunya pakai lagu tadi boleh. Lagu Tibil Qulub. Duh pangeran abdi sanes ahli surga, namun tekiat nandang naraka, mugi Gusti masih kersa nyalametkeun tina siksa seuneu naraka, tina siksa seuneu naraka. Nah, ya. Tuh, boleh lagunya silakan nanti anak-anak sok coba pilariannya lira ku hidup
cari sendiri oleh anak-anak. Lagunya mau pakai lagu apa cocokin, silakan. Gimana enaknya, ya. Nah, artinya naon sih Pak? Artinya pupujian eta teh eling-eling umat muslimin muslimat. Hei, muslim dan muslimat itu harus pada eling, harus pada tobat. Hayu orang sholat berjamaah asar. Hayu kita berjamaah asar. Ya, jadi ngajak kebaikan supaya sholat berjamaah. Itu kewajiban orang ker di dunia. Tentu sholat itu kewajiban waktu kita hidup di dunia. Pi bekelen jaga orang di akhirat untuk bekal nanti kita di akhirat. Nah itu jadi ya pujian itu ya artinya mengajak, ya mengajak untuk kebaikan. Ya di sini untuk mengajak apa? Untuk mengajak sholat berjamaah di masjid, di masjid, di musola. Ya. Nah, anu kadua naon Pak artina? Nah, artina duh pangeran abdi sanes ahli surga. Nah, ini sedih ini. Ya, ini biasanya bagi orang yang banyak dosana, ya. Baginya kangge jalmi anu loba dosana. Nah, ini sedih ya. Duh pangeran abdi sanes ahli surga. Duh ya Allah, saya itu bukan ahli surga. Saya itu tidak pantas di surga, ya. Namun tekiat nandang ke neraka. Akan tetapi ya Allah, saya tidak kuat ketika dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi nyadar diri ketika kita punya banyak dosa, tetapi kita tentu tidak kuat ketika dimasukkan ke neraka. Ya, mugi Gusti masih kersa nyalametkeun. Ya Allah, saya minta diselamatkan, diselametin dari apa? Diselametin tina siksa seuneu neraka, diselametin dari siksa api neraka. Nah ini biasanya anu nyadar diri bahwa kita itu orang loba dosa, orang teh banyak dosa. Nah kita itu tidak pantas sebetulnya di surga, tetapi juga kita tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya kita minta lewat pujian ini, ya lewat pujian iya orang minta ke Allah, minta dipasihan naon. Mudah-mudahan Allah tiasa nyelamatkan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari apa? Dari siksa api neraka. Nah ini tujuan dari pujian, ya mengajak kebaikan, kemudian ya ajaran agama. Nah sok nanti anak-anak dihafalkan pujian ya, terus dipraktekkan di musola, di masjidnya, di masjid. Oke. Oke, sekarang orang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kedua. Materi kedua di dia tentang mikaweruh istilah keagamaan. Materi kedua di dia yaitu mengetahui istilah-istilah keagamaan. Ya, mikaweruh itu artinya mengetahui. Ya, anak-anak supaya tahu harus tahu istilah keagamaan. Ya, titenan contoh. Perhatikan contoh. Nah, di sini ada contoh yang tadi, duh pangeran abdi sanes ahli surga. Duh ya Allah, saya bukan ahli surga, namun teu kiat nandang ka neraka. Tetapi namun saya tidak kuat ketika dimasukkan ke neraka. Mugi Gusti kersa nyalametkeun. Mudah-mudahan Allah, Gusti itu kan Allah. Allah mau menyelametin tina siksa seuneu neraka, dari siksa api neraka. Nah, di sini banyak sekali istilah-istilah keagamaan. Mana salah satunya ada istilah surga, ada istilah neraka, ada istilah Gusti. Gusti itu Allah, Tuhan, ya. Nah, itu. Nah, pangeran juga sama aja dengan Gusti, ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini, yang di bawahnya. Pupujian di luhur teh jumlahna aya sapada. Pupujian yang ini jumlahnya itu aya sapada. Sapada itu naon? Sapada itu artinya bait. Nah, kalau puisi kan tadi kata Bapak di atas bahwa pupujian teh termasuk ke dalam bentuk puisi. Nah, puisi itu pasti ada bait. Aya bait. Ya. Nah, bait bahasa Sundana naon? Pada, sapada. Ya. Lamun aya dua bait, dua pada. Nah, ya. Jadi pupujian ini ada satu bait. Nah, satu bait.
Ya, sapada. Tina sapada jumlahna aya opat pada lisan. Nah, ini ada lagi nih, anak-anak harus tahu ya. Tina sapada dalam satu baitnya di atas ini puisi ataupun pupujian ini sapada jumlahnya ya opat pada lisan ada 4 baris 1, 2, 3, 4. Jadi pada lisan itu artinya baris. Nah di sini ya tulis baris. Nah ya jadi sapada itu bait, pada lisan itu baris. Awas nanti ketika sudah mulai masuk sekolah nanti Bapak akan nanya nih. Misalkan, ini Neng, Nok, sapada itu apa? Anak-anak harus tahu sapada teh bait. Pada lisan itu apa? Nah, anak-anak harus tahu pada lisan teh naon? Pada lisan teh baris. Nah, jadi pupujian ieu aya sabaraha pada lisan? Aya opat pada lisan, aya opat baris. Ada berapa bait? Aya pada sabait. Nah, ya. Nah, jadi itu. Nah, anak harus apal, kudu nyahonya, kudu hafal terang. Dina pupujian di luhur kapanggih aya kecap surga. Di pupujian di atas ini ada kata surga. Nah, surga tadi Bapak kan udah bahas. Surga itu istilah keagamaan. Ya, ada Gusti jeung neraka. Ada Gusti, Gusti itu Allah. Allah itu kata istilah keagamaan. Neraka juga sama istilah keagamaan. Ya, eta tilu kecap teh kaasup istilah keagamaan. Nah, baik itu surga, neraka, Gusti, ini adalah kata ataupun istilah keagamaan. Kalau dokter, puskesmas, rumah sakit itu istilah kesehatan. Nah, kalau ini surga, neraka, Gusti, istilah keagamaan. Banyak istilah keagamaan, seueur sekali. Akeh pisan bahasa Jawa nih, bahasa Cirebon nih. Ya, seueur istilah keagamaan teh aya masjid, aya masjid, aya musola, eta istilah keagamaan. Aya ustad, ya, aya ustazah, aya haji, kemudian aya naon deui? Ayat madrasah, ya, seueur pokona istilah-istilah anu tentang kaitanna keagamaan, ya. Nah, eta aya salat, aya ngaji, aya ngaos, sami wae nya. Aya puasa, eta teh istilah-istilah keagamaan, kata yang termasuk ke dalam istilah keagamaan. Nah, ya. Dina basa Sunda loba pisan kapanggih kecap-kecap anu aya patalina jeung keagamaan. Dalam bahasa Sunda itu banyak kata-kata yang termasuk ke dalam bahasa keagamaan yang tadi Bapak sudah sebutkan. Ya, contohnya banyak. Nah, kecapna bisa mangrupa serepan tina bahasa sejen atawa bahasa Sunda asli. Katanya bisa dari bahasa Sunda ataupun bisa dari bahasa lain, ya. Ustad kan bahasa Arab. Ustazun artinya guru. Tapi gurunya ya guru yang mengajarkan keagamaan. Biasanya kalau di Indonesia ustaz itu guru ngaji yang dipanggil ustaz, ya. Nah, itu banyak sekali. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh istilah keagamaan nu aya dina bahasa Sunda patalina jeung. Nah, kita lihat sekarang. Di sini ada istilah keagamaan dalam bahasa Sunda yang ada kaitannya tentang satu tempat ataupun kegiatan ibadah. Nah, contohnya apa? Istilah bahasa Sunda yang ada kaitannya dengan kegiatan ibadah. Salat, wudu, ini istilah keagamaan salat teh. Wudu istilah keagamaan. Ngaji, jeung sajabana. Ya, ini istilah-istilah keagamaan. Ya, ngapalkeun ataupun hafiz, ya tahfiz, pokoknya mah loba, ya. Nu kadua, istilah bahasa Sunda nu kaitana jeung tempat atawa alat ibadah. Tempat ibadah naon? Ya aya masjid. Masjid teh naon tadi? Iya, masjid, musola, madrasah, jeung sajabana. Nah, eta kaitana istilah bahasa Sunda tentang tempat jeung alat ibadah. Nah, nu katilu aya deui kalungguhan di masyarakat. Nah, ini mah
tentang di kehidupan masyarakat. Ya, aya khotib, khotib teh naon khotib? Pak, khotib teh naon sih khotib? Khotib teh nyaeta anu ceramah pas waktu sholat Jumat. Nah, eta namina khotib. Atanapi pas sholat Idul Fitri, Idul Adha ceramah. Nah, eta khotib namina. Nah, muazin. Nah, muazin teh naon Pak muazin? Muazin teh jalmi anu azan, anu osok adan disebutna muazin. Anak-anak suka adan di musola, suka adan di masjid. Itu namanya anak-anak itu muazin, orang yang mengumandangkan azan. Nah, ini istilah-istilah bahasa Sunda, istilah tentang keagamaan. Ya, ini berasal dari bahasa Arab. Khotib itu bahasa Arab walaupun bukan bahasa Sunda ya. Imam, imam teh naon ya imam? Imam teh nyaeta anu mimpin salat berjamaah. Ya. Jeung sajabana dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali yang berkaitan tentang istilah ataupun kata tentang keagamaan banyak. Silakan anak-anak cari sendiri, pelajari ya. Sok di pelarian nyalira. Nah, tugasna ku hidap anak-anak tugasna sok kerjakeun kegiatan hiji. Kegiatan hiji nyaeta urang ngajawab. Nah, tugas anu kegiatan hiji di dieu anak-anak boleh dibantu oleh bapaknya, oleh ayahnya, oleh mamah, oleh ibu ya, ataupun oleh kakak ataupun oleh kakek, siapa aja boleh sok. Tugasnya yang ini di kegiatan satu, contoh sholat. Sholat itu artinya apa? Sholat itu misalkan sembahyang ataupun ibadah kepada Allah. Misalkan seperti itu. Jadi anak-anak mencari arti. Nah, boleh cari di Google, boleh cari di kamus, boleh ya. Sholat itu artinya apa? Tulis. Sholat ya eta ataupun sholat adalah, tapi pakai bahasa Sundanya, jangan pakai bahasa Indonesia, ulah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda. Sholat nya eta ibadah ka Allah misalkan ya. Pokoknya cari di Google, boleh di kamus, boleh di mana wae nya. Nah, terus kerjakeun sampai nomor 10 ya. Makmum artina naon? Makmum teh nya eta jalmi anu salat berjamaah di masjid dipengkereun imam misalkan. Da kumaha we sok pilariannya. Muazin teh saha? Muazin nya eta jalmi anu sok adan. Pokoknya cari ku anak-anaknya, ku hidap dicari terus dieusian. Nah, eusian ya ulah tadi eusian kayak malah tadi kerjakeun nya, kerjakeun. Terus kerjakeun oge kegiatan tilu. Nah, upami kegiatan tilu mah ngadamel kalimat, membuat kalimat. Nah, nomor 1, nomor hiji musola. Contoh di sini musola. Kalian anak-anak bikin kalimat misalkan saya sholat di musola, bahasa Sundanya abdi sholat di musola. Nomor 2 masjid, abdi sholat di masjid. Pokoknya ngadamel kalimat ya, membuat kalimat dari kata-kata yang ada di soal ini ya. Jadi tugasnya kegiatan hiji sareng kegiatan tilu, kegiatan 1 dan kegiatan 3. Oke, mudah-mudahan aya manfaatna kangge anak-anak sadayana tetap belajar di bumi ya, tetap belajar tong sampai belajar supaya anak-anak pintar ya. Oke, ngilap di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.